Sampurasun, salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Video kali ini saya ambil tema yaitu jangan terlalu terlena saat di zona aman, di zona nyaman, di zona enak saat ini. Itu temanya, simple dan sederhana sekali. Tema ini hadir di dalam pikiran saya karena saya terinspirasi di saat saya menyaksikan para pemain catur. Ada apa sih dalam permainan catur itu? Oke, nanti kita bahas pelan-pelan. Sebelum dibahas, sebelum dibuka, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah mengirimkan kristal alias gift di live streaming, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah berlangganan pun saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang sudah super thank, super chat juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saat saya menyaksikan pertandingan perlombaan catur, saya fokus kepada pionnya catur alias pasukan terdepannya di catur. Saya terus fokus. Akhirnya saya pun menemukan misteri dan rahasia di pion catur tersebut. Unik, aneh, tapi nyata. Itulah alam pikiran saya selalu seperti itu, mencari sesuatu yang aneh-aneh, yang unik-unik, tapi ada dan nyata. Hampir semua para pemain catur alias para pecatur selalu mengawali dengan menjalankan pion. Bukannya selalu ya, hampir kebanyakan awal-awal permainan adalah langkah pion. Setelah saya cermati, ternyata pion itu hanya bisa maju dan tidak bisa mundur alias kembali ke asal. Pion jalannya lurus, tapi saat akan makan pion lain, dia akan berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri. Saat terancam pun seperti itu. Saat diancam, pion itu ada dua pilihan: mau makan atau mau maju. Kalau tidak makan, maka pion kita akan dimakan. Jika diam di tempat, pion kita akan dimakan. Jika maju ke depan, pion kita akan selamat. Di awal-awal pun yang namanya pion sudah ada target. Kalau tidak ada target, pasti dimakan pihak lawan. Targetnya mau makan atau terus maju ke depan.
Jika pion itu diam di zona nyaman, enak di sini ya, nyaman, tahu-tahu diancam, saat diancam pun diam, tidak mau bergerak karena pikirannya ya terima aja lah, nasibnya seperti ini. Nah, itu inspirasi saya dari bidak catur alias dari pion catur. Siapapun di antara kita yang namanya seorang anak manusia itu akan selalu diberikan pilihan, karena seorang anak manusia adalah manusia pilihan. Tinggal pilih maju ke depan untuk menyelamatkan diri, atau pilih memakan dan kita pun akan dimakan. Terserah, pilihan ada dalam diri kita selaku pemain catur itu. Semakin lama permainan catur pun, pion-pionnya, bidak-bidaknya sudah bergerak semua. Apakah masih tetap pion kita ini tidak punya target? Jika pemain catur tidak memiliki target untuk pergerakan pionnya, saya jamin pasti akan kalah, pasti akan dihajar, pasti akan disikat. Apalagi di dalam pikiran kita ini masih ada pemikiran, ya udah nggak apa-apalah, jadiin tumbal aja pion satu, masih banyak ini pion-pion yang lain. Nah, disitulah awal-awal dari kehancuran pertahanan permainan catur kita. Jika sudah berpikir seperti itu, siap-siap kita terkalahkan, karena merasa zonanya raja catur kita masih dianggap aman. Wah, masih banyak pasukan, masih aman, tenang aja, satu jadiin tumbal gak apa-apa, yang lain masih banyak untuk bertahan. Salah pemikiran seperti itu. Seharusnya diri kita ini harus benar-benar punya target dari awal, karena permainan catur itu pakai timer, waktunya mendesak. Bagaimana caranya jika suatu saat permainan kita sudah terdesak oleh pihak lawan? Jangan sampai di saat kita sedang hancur-hancurnya target kita baru hadir. Sebisa mungkin kita harus punya target. Pion mana nih yang akan menjadi penggantinya menteri suatu saat? Apakah diri kita ada pemikiran seperti itu? Ingin mengangkat derajat sebuah pion menjadi penggantinya menteri di saat nanti menterinya mati dimakan? Karena barisan-barisan pion ini belum ada yang tersadar, belum ada yang menyadari, dan belum ada yang sadar kalau dirinya pion itu bisa menjadi sesuatu yang hebat. Kebanyakan pion berpikirnya, alah saya mah apa tuh, cuman pion pasukan terdepan. Ini yang bahaya sekali. Tetapi jika
diri kita selaku pemain catur itu mempunyai target, pasti diri kita akan mempertahankan pion untuk maju ke depan sampai menembus ke istana pecatur lain. Jika sudah sampai titik puncak, di saat itulah pion akan menjadi hebat. Terserah akan menjadi menteri, apakah akan ingin menjadi benteng, peluncur, kuda, itu terserah diri kita sendiri. Karena saat itulah yang namanya pion sudah sampai titik kesadaran tingkat tinggi. Sama persis dengan diri kita selaku seorang anak manusia. Di saat diri kita masih menganggap kalau diri kita ini pion yang hanya menerima apa adanya, yang selalu menerima, wah ini nasib saya, harus seperti ini, sehingga tidak punya target untuk kedepannya, itulah seperti pion. Tetapi jika diri kita sudah punya program untuk target sesuatu, pasti suatu saat akan dipertemukan, akan dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kesadaran tingkat tinggi. Semua terserah. Jika sudah dipertemukan, dikaruniai kesadaran tingkat tinggi, mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa, semua tergantung hati nurani kita, hati sanubari kita. Apa sih kesimpulan dari video ini? Kesimpulannya adalah kita jangan terlalu lama diam di zona nyaman. Itu kesimpulannya. Jangan terlena di zona nyaman. Cerita kisah sudah, kesimpulan sudah, sekarang solusinya. Seorang anak manusia di saat melangkah harus disertai oleh program untuk menuju target. Satu langkah, satu langkah, satu langkah, seperti bidak, seperti pionnya catur. Pion catur, satu langkah, satu langkah, satu langkah, tengok kanan kiri, bahaya, maju lagi, tengok kanan kiri. Nah itu pion, satu langkah, tengok kanan kiri, maju lagi, tengok kanan kiri. Karena pion tidak bisa mundur ke belakang. Sama dengan diri kita. Di saat melangkah, tengok kanan kiri, maju lagi, tengok kanan kiri, maju lagi. Jika diri kita sudah maju ke depan, tidak bisa kembali ke belakang, tidak bisa kembali ke masa lalu lagi. Oke, sampai di sini dulu video panjang dari saya. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Sebelum meninggalkan video ini, silahkan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Cerita Kita Channel pun setiap malam ada live streaming. Silakan yang berkenan nanti kirim-kirim gift, kirim-kirim super thank, super chat di live streaming, silakan. Oke,
saya ucapkan semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya. Saya tutup videonya. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, 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 Sampurasun.